Selamat bertemu kembali rekan-rekan sekalian dalam perkuliahan struktur baja. Pada video pembelajaran kali ini kita akan melakukan pembahasan terkait dengan soal ujian tengah semester tahun 2021. Berikut merupakan soal ujiannya, di mana beberapa parameter dalam soal divariasikan berdasarkan nomor induk mahasiswa, sehingga setiap mahasiswa akan memiliki jawaban yang berbeda dengan mahasiswa yang lain. Kita ambil 3 angka daripada nomor induk mahasiswa. Ya, di sini kita simbolkan dengan simbol X, Y, dan Z, di mana 3 angka terakhir, yaitu misalkan kita memiliki NIM I0119123, di mana X-nya adalah ini X-nya adalah 1, kemudian Y-nya adalah 2, begitu. Kemudian yang terakhir adalah Z-nya. Jadi 3 angka terakhir NIM mengindikasikan X, Z, dan Z. Kemudian jika diketahui, misalkan diketahui 2X 00 mm, itu maksudnya adalah 2. Misalkan ini 123 ya, X-nya adalah 1, berarti maksudnya adalah 2,1 meter ya. Kemudian 1Y0 mm itu maksudnya adalah 120 mm. Begitu juga dengan 2Z0, di mana Z-nya adalah 3, berarti 230 mm. Kemudian soal yang pertama adalah jelaskan filosofi desain struktur baja. Anda bisa melihat sendiri dari slide perkuliahan, sangat lengkap. Anda bisa merangkum apa yang ada dalam slide perkuliahan terkait dengan filosofi desain struktur baja. Kita akan membahas lebih detail terkait dengan soal hitungan ya, yaitu soal nomor 2, kemudian nomor 3 dan 4 ya. Yang pertama adalah struktur rangka batang direncanakan menggunakan profil IWF. Jadi ini adalah rangka batangnya. Ada bagian yang tertekan di atas, ada bagian yang tertarik di bawah ya. Nah, batang FGH yang mengalami tekan ini mengalami gaya tekan ultimate sebesar 400 kN ya. Di sini ada 400 kN. Sekali lagi, ini adalah gaya tekan ultimate-nya. Kemudian untuk yang batang bawah FCT mengalami gaya tarik ultimate sebesar 500 kN. Oke. Nah, kemudian jika mutu baja yang digunakan adalah BJ37 ya, ini merupakan mutu baja normal yang biasa digunakan di lapangan, di mana nilai kuat leleh materialnya adalah 240 MPa dan kuat putus materialnya adalah 370 MPa. Kemudian untuk mutu baja yang berbeda, cenderung modulus elastisitasnya E ini adalah cenderung sama, nilainya adalah 200.000 MPa. Kemudian ini adalah modulus geser ya, untuk baja itu 80.000 MPa. Kemudian jika dimisalkan dimensi tinggi penampang, karena kita memiliki IWF seperti ini ya, jadi IWF, profil yang kita gunakan adalah IWF, memiliki tinggi dan juga memiliki panjang sayapnya ini. Jika tingginya ya itu adalah 2Z0, di sini adalah D ya, D, maka Z ini Anda lihat Z-nya 3 ya, kalau di rumusan ini, maka ini adalah 230 mm. Kemudian diketahui lebar sayap, yaitu ini lebar sayap BF ya, itu adalah 1Z0 mm ya. Di sini Y-nya adalah 2, maka di sini 120 mm. Kemudian diketahui juga tebal sayapnya 12 mm, kemudian tebal webnya 8 mm ya. Kemudian tentukan properti geometri penampang yang meliputi luas penampang, yaitu A atau AG ya, dalam unit mm persegi. Kemudian momen inersia pada kedua arah sumbu penampang, yaitu IX dan IY ya. Kemudian jari-jari girasi pada kedua arah sumbu penampang, yaitu RX, RY, dan R minimum, yaitu nilai paling kecil di antara RX dan RY. Kemudian diminta juga untuk menentukan konstanta torsi C dalam unit mm pangkat 4, kemudian konstanta warping atau CW dalam unit mm pangkat 6. Nah, sebenarnya properti geometri penampang ini akan kita gunakan pada
perhitungan selanjutnya, dan ini adalah sudah urutannya step by stepnya ya. Jadi kalau Anda mau mengerjakan ini jari-jari gerasi, maka Anda harus ketahui dulu luas penampangnya dan juga momen inersianya pada masing-masing kedua arah sumbu penampang begitu. Nah, di sini Anda tinggal mengikuti saja ya, sesuai soal ya. Jadi ini merupakan urutan pengerjaan Anda juga. Ini merupakan petunjuk untuk memudahkan dalam pengerjaan. Nah, di sini dalam soal juga diketahui beberapa clue atau rumusan yang Anda dapat gunakan untuk mempermudah Anda untuk menghitung. Jadi Anda tidak perlu melihat buku ya, sehingga ini cukup menghemat Anda pada waktu pengerjaan. Misalkan ini adalah A, luas penampang itu dapat dihitung menggunakan rumus berikut ya. Kemudian ini ada definisi H dan H0 ya, ini berbeda. Mungkin satu buku dengan buku yang lain berbeda definisi H dan H0. Bisa jadi bahwa tinggi keseluruhan penampang ini dinotasikan dengan H bukan D, begitu untuk buku tertentu atau untuk prosedur tertentu. Untuk dalam soal ini kita simpulkan bahwa tinggi totalnya adalah D. Kemudian yang disebut sebagai H itu adalah tinggi badannya saja, jadi tanpa sayapnya. Oke. Nah, kemudian ada juga H0 ya. H0 itu maksudnya adalah tinggi dari pusat sayap yang atas sampai pusat sayap yang bawah. Kemudian inersia penampang terhadap sumbu X itu Anda bisa hitung menggunakan rumusan ini ya. IX itu sama dengan sekian ya. 12 dalam kurung BF T pangkat 3 kurangi H pangkat 3 plus DW kali H pangkat 3 ya. Jadi ini ada IX dan juga ada IY ya. Jadi Anda tahu ini terhadap sumbu X begitu ya. Sumbu X ini terhadap sumbu Y-nya. Oke. Nah, kemudian setelah Anda ketahui nilai momen inersianya pada masing-masing arah ya, terhadap sumbu X, berputar terhadap sumbu X maupun terhadap sumbu Y, maka dengan dikorelasikan dengan luas penampangnya, maka Anda dapatkan jari-jari gerasi ya, jari-jari gerasi terhadap sumbu X maupun terhadap sumbu Y. Kemudian Anda bisa menghitung nilai minimumnya sebagai R minimum ya, jari-jari gerasi minimum. Kemudian ini konstanta torsi Anda bisa hitung menggunakan rumusan ini. Kemudian konstanta warping itu Anda bisa gunakan dengan rumus ini ya. Jadi ini semua parameter-parameter yang ditanya pada soal nomor 2 itu akan digunakan pada soal nomor 3 atau 4 ya. Oke. Soal nomor 3, jika diambil asumsi luas penampang nominal batang tarik adalah AN sama dengan 85% AG dan select vektornya U-nya sama dengan 0,7. Ini merupakan clue yang sangat memudahkan Anda ya. Jadi Anda tahu tadi ada luasan ya. Ada luasan itu ada A atau AG begitu. Ada juga A nominal, itu adalah A nominal dikurangi dengan lubang bautnya, misalkan dia di baut. Kemudian ada A efektif ya. A efektif ada 3A atau luasan penampang ini, luasan penampang gross, luasan penampang nominal, dan luasan penampang efektif ya. Jadi ini diketahui. Jadi AN ya N sama dengan 85% daripada A grossnya. Oke. Gitu ya. Nah, ini untuk menentukan A efektif yang digunakan untuk desain, maka Anda tinggal mengalihkan antara U dengan ininya, dengan A nominal ini, sehingga menjadi A efektif gitu. Jadi soal 3 cukup mudah ya, tinggal Anda, karena parameter penting itu sudah diasumsikan ya, tinggal Anda menghitung kapasitas tarik nominal berdasarkan kriteria leleh penampang utuh dan juga kapasitas tarik nominal berdasarkan kriteria fraktur penampang berlubang ya. Nah, di sini sebenarnya ada kriteria yang ketiga, yaitu kriteria geser blok yang diabaikan dalam soal ya. Kemudian yang ditanya adalah demand capacity ratio. Jadi T ultimate-nya tadi ada batang mengalami tarik ya, yang bagian bawah dibagi dengan PTN-nya dibagi dengan kapasitas penampangnya terhadap tarik, kapasitas untuk menahan tarik ya dari batang tarik FCT. Sekali lagi dengan mengabaikan kriteria geser blok. Kemudian soal yang keempat, yaitu jika diambil asumsi panjang batang tekan, yaitu panjang batang tekannya L-nya ya, tadi digambar sudah ada, jadi ini adalah L-nya ya, ini sama dengan L ya, panjang batang tekannya.
L nya adalah 2x00 mm, jadi kalau X nya 1 berarti 2,1 meter ya. Nah, faktor panjang efektif diketahui, misalkan K nya adalah sama dengan KZ ya. Untuk ini konstanta faktor panjang efektif untuk puntir dia asumsikan nilainya 1,0. Kemudian tentukan klasifikasi kelangsingan penampang bagian sayap dan badan. Jadi Anda sekali lagi bahwa ini adalah step by step ya. Jadi kalau Anda mengerjakan seharusnya dari A ke E begitu. Jadi Anda tidak bisa mengerjakan B kecuali Anda melakukan pengecekan kelangsingan yang ditanyakan pada soal A terlebih dahulu ya. Jadi Anda tentukan dulu cek kelangsingan penampangnya bagian sayap maupun badan dari IWF, kemudian tegangan kritis tekuk lentur yang diatur dalam AYCE 3, kemudian tegangan kritis tekuk puntir dalam AYCE 4, kemudian kuat tekan nominal batang tekan. Maksud saya adalah Anda mengambil nilai minimum dari AYCE 3 dan AYCE 4, mana yang paling menentukan dikalikan dengan luas penampangnya. Kemudian demand capacity ratio juga di sini PU per ppn batang tekan FGH. Jadi pada proses desain pada akhirnya nanti kita akan mendefinisikan apa yang disebut sebagai demand capacity ratio ya. Jadi istilahnya kalau demand capacity rasionya itu lebih kecil daripada 1,0 maka dia safe atau aman begitu ya. Jadi kalau dia lebih besar daripada 1,0 maka dia tidak safe atau tidak aman ya. Oke, kemudian kita coba kerjakan. Jadi berikut merupakan yang diketahui ya. Misalkan kita mengambil name-nya 123 ya. Kemudian kuota relief baja profilnya adalah 240 MPa, FU-nya 370 MPa dan seterusnya tadi kita sudah sebutkan ya. Kemudian ini adalah beberapa yang highlight warna biru ini merupakan parameter yang merupakan fungsi daripada nomor induk mahasiswa. Oke. Nah, kemudian ini adalah yang diketahui. Kemudian ini adalah panjang penampang juga merupakan fungsi daripada nomor induk mahasiswa. Kemudian gaya dalam ultimate ya, tekan ultimate-nya 400 kN, kemudian tarik ultimate-nya 500 kN. Nanti kita akan bandingkan dengan kapasitas penampang yang kita miliki. Yang pertama adalah perencanaan elemen tekan. Ya, memang ini balik dari soal. Kita kerjakan dulu yang lebih sulit, yaitu perencanaan elemen tekan, baru nanti elemen tarik. Yang pertama adalah hitung properti geometri penampang. Ya, tadi ya, soal nomor 2. Ya, jadi Anda harus hitung dulu AG-nya menggunakan rumusan tadi yang sudah diberikan, tinggal dimasuk-masukkan saja dan dilakukan operasi pengalian, pembagian, pertambahan dan pengurangan. Kemudian momen inersia Anda juga sudah diberikan rumusnya untuk arah X terhadap sumbu X maksud saya, dan terhadap sumbu Y Anda dapatkan di sini ya. Kemudian jari-jari gerasinya, jadi jari-jari terhadap sumbu X dan jari-jari terhadap sumbu Y. Jadi kalau Anda tadi memiliki profil IWF ya biasanya ini cukup tinggi ya. Jadi ini ada D ya, ini adalah D begitu, ini adalah BF begitu ya. Nah, kalau profil-profil yang diproduksi di pabrik misalkan PT Gunung Garuda, biasanya di sini ada H-beam yaitu D dengan BF itu sama. Ada juga yang IWF itu biasanya D lebih tinggi daripada D lebih besar daripada BF begitu ya. Sehingga kalau halnya seperti itu, maka kalau ini adalah sumbu putar X begitu ya, ini ada sumbu penampang Y begitu, maka momen inersia terhadap sumbu X itu pasti lebih besar daripada momen inersia terhadap sumbu Y. Ya, ini adalah sumbu kuatnya. Ini kita sebut sebagai sumbu lemahnya. Nah, buktinya apa? Anda sudah hitung di sini ya bahwa terhadap X itu dia 94,083 mm. Kemudian terhadap Y itu 27,662 mm. Jadi Rman-nya itu adalah ini. Ini adalah sama dengan Rman-nya itu adalah ini Rman ya, yang menentukan ya. Oke. Nah, kemudian Anda hitung ini ya, ini sudah dihitung Rman-nya sekian ya. Kemudian konstanta torsinya Anda hitung dengan rumusan yang sudah diberikan. Kemudian ini adalah konstanta warping, Anda hitung juga ya. Kemudian hal pertama ketika Anda
mulai melakukan pengecekan kapasitas nominal batang tekan, itu adalah yang pertama adalah Anda menentukan klasifikasi penampang terlebih dahulu. Jadi kalau Anda punya IWF ya, terdiri dari bagian badan dan juga bagian sayap, maka Anda harus cek kelangsingan pada bagian badan dan juga pada bagian sayap. Ya, Anda ingat di sini sayap itu memiliki tebal ya, ada TF begitu, T flange-nya. Kemudian ini badan juga memiliki tebal, yaitu TW, ya, T-web ya. Nah, ini harus kita evaluasi ya, apakah dia langsing atau tidak begitu ya. Jadi kalau misalkan perbandingan antara panjang ini, tinggi plat badannya ini terhadap TW-nya ini ya, itu cukup besar begitu, maka dia kita sebut sebagai langsing begitu ya. Begitu juga dengan yang flange-nya gitu. Nah, kita cek. Yang pertama kita cek dulu ini bagian sayapnya, ini sayap ya, yaitu peraturan mensyaratkan ya dalam tabel ISC 2010 ya 2010 itu sudah memberikan kaidah-kaidah untuk bagaimana kita mengecek kelangsingan bagian daripada suatu profil penampang. Misalkan di sini ada profil penampang simetri ganda ya. Jadi IWF itu kita cek sayapnya. Jadi ini kelangsingan sayap itu dihitung terhadap perbandingan ini BF per 2 ya. Ini adalah setengah daripada panjang sayapnya. BF per 2 dibagi dengan TF nya, tebal sayapnya. Oke, dapatkan nilai 5 ya. Oke, jadi istilahnya kalau nilainya lebih kecil begitu, maka dia akan lebih bagus, dia akan cenderung dia tidak akan mengalami tekuk begitu ya, tekuk lokal. Kemudian ini harus kita bandingkan dengan suatu nilai yang ada dalam peraturan, yaitu 0,56 akar modulus elastisitas dibagi dengan FY nya sekian ya. Jadi Anda dapatkan ya ternyata bahwa ini lambda F, lambda flange-nya itu lebih kecil daripada batasnya, sehingga Anda bisa simpulkan bahwa sayapnya tidak langsing ya. Oke, jadi tidak ada risiko untuk terjadinya tekuk lokal. Kemudian badannya, ya badannya Anda tahu bahwa ini H-nya ya. Anda masih ingat tadi ya H. Ini H ya. H itu sama dengan D kurangi 2TF ya. D itu adalah total tingginya dikurangi 2TF. Jadi tinggi daripada badannya saja dibagi dengan TW, tebal daripada webnya. Dapatkan nilainya adalah 25,75. Kemudian nilai batasnya berapa? Anda hitung menggunakan rumusan ini. Sekali lagi, rumusan untuk sayap, bagian sayap dan bagian badan itu berbeda. Jadi Anda perhatikan dalam tabel yang ada di ISC 2010 ya, atau SNI Baja, disesuaikan dengan profil Anda menggunakan rumusan yang mana. Nah, di sini sekali lagi bahwa gamma W itu lebih kecil daripada gamma RW ya, sehingga kita bisa simpulkan badan tidak langsing, sehingga untuk sayap tidak ada resiko tekuk lokal, badan juga tidak ada resiko tekuk lokal. Kemudian apakah jika ada pertanyaan apakah selalu seperti itu? Tidak ya. Jadi ada kemungkinan sayapnya langsing, badannya tidak langsing, ataupun sayapnya tidak langsing, badannya langsing, dan sebagainya, atau dua-duanya langsing atau dua-duanya tidak langsing ya, itu kemungkinan bisa terjadi ya. Jadi ini klasifikasi profil IWF adalah penampang tidak langsing ditinjau tekuk, sehingga kita perlu tinjau tekuk ISC E3 dan tekuk puntir ISC E4 ya. Jika langsing, maka Anda perlu hitung faktor reduksi akibat kelangsingan yang terjadi ya. Oke, kemudian kita masuk ke tegangan kritis tekuk lentur, yaitu kaidah dalam ISC E3. Yaitu ada dua macam tekuk ya, ada tekuk elastik ya, ada tekuk inelastik ya, Oke. Nah, kita coba tinjau terlebih dahulu yang elastik ya. Jadi ini adalah rumusan untuk Euler ya. Jadi P kuadrat E per KL per R min kuadrat, ini adalah rumusan untuk Euler ya. Jadi tegangan kritis ideal daripada Euler. Oke.
Kemudian Anda hitung ya, jadi ini adalah FE nya begitu, F Euler. Kemudian Anda hitung KL per R nya ya, jadi ternyata KL per R itu lebih kecil daripada nilai yang ditentukan, yaitu 4,71 akar E per FY, ini sekitar 135,966, berarti ini lebih kecil. Begitu juga dengan nilai ini. Jadi ada dua syarat di sini ya, harus terpenuhi ya. Ya, jika tidak maka dia masuk ke tekuk inelastik. Oke, jika ini terpenuhi maka ini masuk ke tekuk elastik. Ini adalah FY per FE ISC E3 ya sekian, itu ternyata lebih kecil dari 2,25 ya. Sehingga karena ini terpenuhi, maka Anda menggunakan rumusan untuk tegangan tekuk elastik ya. Ya, jadi Anda masuk ke rumusan ini, bahwa FCR itu sama dengan 0,658 pangkat ya, pangkat pembagian dari FY dibagi dengan FE ISC E3. Oke, kemudian dikalikan dengan FY. Nah, ini Anda dapatkan, jika ini berlaku jika dia lebih kecil daripada ini. Jika tidak, maka masuk ke rumusan tekuk elastik ya. Kemudian ini harusnya tekuk inelastik. Kemudian FCR ISC E3 ini ya, Anda dapatkan nilai yang seperti ini ya. Kemudian Anda hitung tegang kritis tekuk puntir ISC E4 ya. ISC E4, nah ini Anda untuk simetri ganda ya, FCR dihitung dari rumusan lentur ISC E3 FCR. Jadi FCR dihitung dengan rumusan FCR-nya yang ISC E3 ya, yang slide sebelumnya. Anda sudah menghitung ini ya, ISC E3. Oke, tapi FE dicari dari rumusan ISC E4 berikut ini. Jadi Anda kembangkan FE-nya. Kalau FE dari ISC E3 tadi, FE-nya adalah F Euler ya. Ya, ini adalah ya tegangan kritis dari Euler. Ya, tegangan ideal kritis dari Euler. Oke, nah ini karena ISC E4 maka Anda kembangkan lagi, Anda masukkan kontribusi daripada torsi di sini sehingga memperhitungkan puntirnya ya. Anda dapatkan bahwa tegangan ini FE-nya adalah sekian ya, berbeda dengan yang ISC E3 tadi ya. Oke. Nah, kemudian Anda cek tegangan kritisnya, Anda masuk lagi ke rumusan tadi ISC E3 ya. Ya, di sini ternyata ini kelangsingannya lebih kecil daripada yang ditentukan, ini juga lebih kecil daripada yang batasnya ya. Jadi Anda dapatkan ISC 4 itu mendapatkan nilai ini ya. Oke. Sehingga Anda dapatkan FCR-nya adalah sekian. Jadi ini adalah perhitungan untuk tegangan kritis ISC 4 ya. Nah, Anda lihat bahwa rumusannya itu hampir sama ya, hampir sama dengan ISC E3 ya, cuma bedanya cuma ini saja ya, cuma ini saja bedanya, FE ISC E4 ini. Kemudian Anda hitung kuat tekan nominal batang tekan ya. Di sini Anda menggunakan ISC E3 tekuk lentur ya, ini ISC E4 tekuk lentur torsi, mana yang paling kecil itu yang menentukan. Nah, ini kemudian dikalikan dengan AG, luas penampang grossnya, sehingga Anda dapatkan ini. Kemudian Anda harus terapkan faktor reduksinya sebesar 0,9, itu akan menjadikan kapasitas kuat tekan nominal batang tekan sekian. Oke. Kemudian ditanya adalah demand capacity ratio, jadi PU per ppn. Tinggal Anda bandingkan saja, tadi PU nya berapa, 400 kN ya, ini berapa ppn nya ya, sekian, 729 tadi, kilonewton, 4 kilonewton ya, jadinya sekian. Kemudian terkait dengan apakah dia kuat, tidak kuat, atau safe, tidak safe, mungkin kita bisa lebih baik menggantinya adalah safe dan safe gitu ya, aman, tidak aman begitu ya. Karena kuat, tidak kuat, karena kita melibatkan banyak safety factor, bisa jadi terhitung di sini adalah tidak kuat tetapi di lapangan kuat ya. Oke. Kemudian kita lakukan perencanaan elemen tarik ya. Ini sebenarnya soal nomor 3 ya. Tadi adalah jawaban soal nomor 4 tentang elemen batang tekan. Oke, nah ini elemen tarik ini lebih mudah. Jadi
Anda cukup tinjau kapasitas tarik terhadap kriteria leleh dan kriteria faktur. Kriteria leleh rumusnya adalah 0,9 FYAG. Selesai, ini cukup begini saja. Kemudian kapasitas tarik dari kriteria faktur penampang berlubang pada umumnya perhitungannya cukup rumit ya, karena melibatkan bagaimana Anda menghitung Sirleaf vector begitu ya, dan bagaimana Anda menghitung ini konversi ini antara AN terhadap AG ya, karena ada lubang-lubang yang harus Anda perhitungkan. Tetapi di sini diketahui dalam soal sehingga sangat mempermudah Anda dalam mengerjakan ini. Jadi AN-nya merupakan 85% daripada AG ya di soal ini. Kemudian AE-nya karena Sirleaf vector sudah diketahui, maka Anda bisa menghitung A efektifnya sekian ya. Kemudian Anda hitung P faktornya 0,75, AE dikalikan dengan F ini putusnya ya. Jadi sekian. Kemudian Anda kapasitas tarik nominal itu diambil nilai minimumnya antara kedua kriteria ini. Sebenarnya ada satu kriteria lagi adalah geser blok ya. Nah, ini diabaikan dalam soal ini ya, karena cukup panjang begitu, ini diabaikan dalam soal. Oke. Kemudian demand capacity ratio TU per PTN adalah 0,669. Tadi TU nya kan 500 kN ya, kemudian PTN nya didapat ini 747,6 kN, jadi sekitar 0,669. Jadi karena dia rasionya lebih kecil daripada 1,0 baik untuk batang tekan maupun batang tarik, maka kita bisa simpulkan bahwa kedua batang tadi, batang yang tertekan maupun batang yang tertarik, dalam rangka batang yang kita tinjau itu dia masih aman gitu ya. Oke, demikian video pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.